Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imari Dupayana dari kelas 11 TKJ 3 nomor absen 13. Pada video kali ini saya akan menjelaskan arsitektur game berbasis WebSocket pada layanan Amazon Web Services atau biasa disebut sebagai AWS. Nah, tidak hanya sekedar menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatannya, saya juga akan membahas konsep dasar mengenai apa sih itu WebSocket dan bagaimana teknologi ini memungkinkan sebuah game bisa berjalan dengan cepat dengan lancar dalam website. Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sekarang mari kita masuk ke langkah pertama dalam membangun arsitektur ini, yaitu menyiapkan tempat penyimpanan data menggunakan Amazon DynamoDB. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus mulai dari basis data? Dalam sistem AWS yang kita gunakan, mesin pemrosesan utama kita yaitu AWS Lambda sifatnya pelupa. Setelah ia selesai menjalankan sebuah tugas, ia akan langsung melupakan apa yang baru saja terjadi. Nah, karena game kita menggunakan WebSocket, di mana pemain terhubung secara terus-menerus, kita butuh sebuah tempat untuk mencatat siapa saja yang sedang aktif bermain. Disinilah peran Amazon DynamoDB. DynamoDB berfungsi sebagai buku catatan super cepat yang bertugas menyimpan status permainan. Nah, setelah memahami penjelasan mengenai WebSocket, saatnya kita langsung praktek ke AWS Instructure Lab. Oke, tadi saya sudah start lab di sini, lalu saya akan masuk ke halaman awalnya. Nah, ketika sudah berada di halaman awal, kita langsung ke DynamoDB. Di DynamoDB kita langsung aja create table, dan untuk fungsi pertama kita akan membuat game connection atau game connect dengan partition key, connection ID, dan string. Create table. Sambil menunggu aktif, kita buat satu lagi table bernama game handler dengan partition name itu game ID. Create table. Lalu kita buat satu lagi untuk leaderboard dengan nama game leaderboard. Partitionnya kita isikan username, ID, dan kita create table. Nah, kita tunggu semua sampai aktif. Nah, setelah aktif semuanya seperti begini, kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih fungsi tabel pertama, kedua, dan ketiga yang telah saya buat di penjelasan sebelumnya. Jadi, tabel pertama saya bernama Game Connect. Saat ada pemain yang membuka game, sistem akan memberinya nomor identitas unik atau ID koneksi. Dan seperti kita input tadi, yaitu connection ID. Nah, DynamoDB akan menyimpan ID ini. Ibaratnya, ini adalah buku telepon yang mencatat nomor pemain agar server tahu kemana harus mengirimkan hasil pertandingan nanti. Untuk tabel kedua, tabel ini saya buat dengan Game Handler. Tugas tabel ini bertugas untuk mencatat sesi pertandingan yang sedang berjalan, seperti siapa melawan siapa, dan apa pilihan suite yang sudah mereka kirimkan. Nah, untuk tabel kedua, saya namakan Game Handler, karena tabel ini bertugas untuk mencatat sesi pertandingan yang sedang berjalan, seperti siapa melawan siapa, dan apa pilihan yang terjadi pada gamenya nanti yang sudah mereka kirimkan. Nah, untuk tabel ketiga yaitu Game Leaderboard, tabel ini berfungsi sebagai papan peringkat. Setiap kali seseorang bermain dan memenangkan pertandingan, poin kemenangan mereka akan ditambahkan dan disimpan secara permanen di sini. Dari tabel inilah game akan mengambil data untuk menampilkan daftar pemain terbaik atau peringkat tertinggi yang biasa kita sebut sebagai leaderboard. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah tadi kita menyiapkan tabel permainan di DynamoDB, langkah kedua adalah membuat otak pemrosesan logika dari game ini, yaitu menggunakan AWS Lambda. Jika DynamoDB adalah buku catatannya, maka AWS Lambda adalah pekerja yang membaca dan menulis di buku catatan tersebut. Lambda adalah layanan berbasis serverless, artinya kode program kita tidak berjalan terus-menerus selama 24 jam, melainkan hanya akan bekerja atau bangun ketika ada perintah masuk dari pemain. Setelah tugasnya selesai, ia akan otomatis tidur kembali. Nah, cara inilah yang sangat efisien dan hemat biaya. Nah, setelah dari DynamoDB, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita langsung menuju ke AWS Lambda. Nah, untuk di sini kita create function di sini, atau bisa ke dashboard kiri ini, klik function, lalu kita create function. Nah, di sini kita
buat satu function bernama, di sini ingat author from scratch, di sini .js 24x, dan karena kita menggunakan akun Fog Labs, kita harus menggunakan lab role di sini. Kita tunggu dan kita klik lab role, lalu save, lalu create function. Nah, setelah jadi game on connect, kita buat dua function lagi yang berbeda dengan kode yang berbeda juga. Kita buat game on disconnect, lalu author from scratch, .js 24x, dan custom execution rule-nya masih lab rule. Save, lalu create function. Oke. Dan satu function lagi, yaitu game on play. Kita ke additional setting, custom execution rule, seperti biasa lab rule. Di sini kita save, lalu create function. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat 3 function di AWS Lambda, saatnya kita memberikan mereka kode sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Nah, seperti yang sudah saya buat di sini, saya sudah membuat 3 kode untuk game on connect, game on disconnect, dan game on play. Sini saya akan langsung menginput kode-kodenya. Pertama di game on connect dulu, saya akan copy saja. Kita tunggu, lalu kita ganti yang ada di sini, dan paste dan deploy. Sama seperti game on disconnect, kita copy pastekan saja, lalu jangan lupa di deploy. Dan untuk game on play juga sama, kita tinggal copy paste dari kode yang sudah saya buat sebelumnya, dan selanjutnya di deploy. Nah, ketika ada pesan kalau successfully di-update seperti ini, dan kita tunggu yang lain juga ada successful. Nah, untuk game on disconnect sudah successful, dan game on play juga sudah successful, kita akan langsung lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, setelah membuat fungsi seperti yang saya buat tadi, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing function. Nah, function pertama saya namakan game on connect. Fungsi ini bertugas untuk menyambut pemain yang baru datang. Jadi begitu ada pemain yang tersambung ke WebSocket, fungsi ini akan langsung bangun, mengambil connection ID pemain tersebut, lalu menulisnya ke dalam tabel game connection yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk fungsi kedua yaitu game on disconnect, fungsi ini kebalikan dari yang pertama. Jika ada pemain yang menutup game atau kehilangan sinyal, fungsi ini akan mendeteksinya dan langsung menghapus ID koneksi pemain tersebut dari tabel game connection agar catatan kita tetap rapi. Lalu fungsi yang ketiga pada game on play, ini adalah tempat di mana aturan game berada. Karena saya menggunakan game batu gunting kertas, jadi saat pemain mengirimkan pilihan batu, gunting, atau kertas, fungsi ini akan memeriksa tabel game on play untuk melihat apakah lawan sudah memilih. Jika kedua pemain sudah memilih, fungsi ini akan menentukan siapa pemenangnya. Tidak hanya itu, fungsi ini juga akan memperbarui poin kemenangan di tabel game leaderboard dan mengirimkan hasil skornya kembali ke layar masing-masing pemain. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai DynamoDB, Lambda, dan beserta langkah-langkah pengerjaannya, kita sekarang lanjut ke API Gateway. Mengapa sih kita menggunakan API Gateway? Seperti yang kita bahas, WebSocket membutuhkan jalur komunikasi yang terbuka. Masalahnya, AWS Lambda yang kita buat tadi sifatnya bangun lalu tidur lagi setelah bekerja, karena tidak memiliki server yang bangun secara 24 jam terus-menerus. Sehingga ia tidak bisa menjaga koneksi tetap terbuka sendirian. Nah, disinilah Amazon API Gateway mengambil peran. Ia bertindak sebagai pengatur lalu lintas yang menjaga di pintu depan. API Gateway bertugas menahan agar saluran WebSocket dengan pemain tetap tersambung dan meneruskan pesan yang datang dari pemain ke fungsi Lambda yang tepat. Baik, kita langsung saja ke langkah pekerjaan selanjutnya. Nah, setelah menyelesaikan 2 langkah sebelumnya, sekarang kita lanjut ke API Gateway. Nah, di sini kita langsung ke kolom API di sebelah kiri, lalu kita create API. Di sini kita pilih WebSocket API, kita build, lalu API name-nya kita game. Lalu di sini kita isi request body action juga. Lalu kita next. Nah, di sini kita add connect route, add disconnect route. Di sini kita lewati dan custom route. Di route ini kita tambahkan send move. Nah, kita next. Nah, di sini kita pilih Lambda dan function yang sesuai dengan berada di sini. Misalnya integration for connect. Di sini kita cari game on connect. Nah, ini.
Lalu sama seperti halnya di disconnect, kita cari lambda disconnect ini. Lalu untuk send move kita game on play. Oke, kita next. Di sini kita stage-nya masih menggunakan production karena masih dalam proses produksi. Next. Sini kita review sedikit dan create and deploy. Nah, setelah create and deploy, di sini kita akan mendapatkan notifikasi jika kita sudah berhasil, yaitu sukses, dan berarti connect, disconnect, dan send move kita sudah berhasil di deploy. Lalu kita ke stages. Ini kita tutup saja, dan kita akan mendapat WebSocket URL. Nah, saatnya saya akan menjelaskan fungsi dari setiap root. Nah, untuk root connect, ini adalah jalur otomatis saat pemain baru pertama kali membuka game. API Gateway akan menyambungkan jalur ini ke fungsi lambda game on connect. Lalu untuk root disconnect, ini adalah jalur otomatis saat pemain menutup halaman web. API Gateway mengarahkannya ke fungsi game on disconnect. Lalu untuk rute send move, ini adalah jalur khusus yang kita buat sendiri. Saat pemain mengirimkan pilihan seperti batu, gunting, atau kertas, API Gateway akan membaca instruksi tersebut dan mengarahkannya ke fungsi lambda game on play. Nah, setelah kita create and deploy, kita akan mendapatkan WebSocket URL seperti di sini. Nah, inilah yang akan kita copy paste di index.html game kita. Oke, seperti itu ya saya di sini. Saya akan tempelkan di sini. Lalu kita save. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, setelah semua rute ini terhubung dengan benar ke fungsi lambda masing-masing, dan setelah kita create and deploy atau meluncurkan API tersebut, sebagai hasil akhirnya AWS akan memberikan kita sebuah tautan khusus bernama WebSocket URL yang diawali dengan huruf WSS. Lalu tautan URL ini adalah yang nantinya akan kita tanamkan ke dalam sistem front-end game kita atau index.html-nya agar pemain bisa mulai terhubung ke server cloud kita. Nah, sekarang kita sudah punya basis data di DynamoDB, otak pemrosesan di Lambda, dan pintu gerbang komunikasinya di API Gateway. Pertanyaannya, bagaimana caranya pemain bisa melihat dan memainkan game tersebut di layar mereka? Nah, untuk itu kita membutuhkan tempat untuk meletakkan file tampilan visual game kita, seperti file HTML dan aset-aset mereka seperti gambar, audio, dan kode tombol-tombolnya. Nah, disinilah Amazon S3 atau Simple Storage Service berperan. Nah, setelah langkah tersebut, sekarang kita sudah punya basis data di DynamoDB, lalu otak pemrosesan di AWS Lambda, dan pintu gerbang komunikasinya di API Gateway. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya pemain bisa melihat dan memainkan game tersebut di layar mereka? Untuk itu, kita membutuhkan tempat untuk meletakkan file tampilan visual game kita, seperti file index.html-nya, aset-aset yang dimiliki oleh game kita, seperti gambar, audio, dan lain-lain, dan juga kode tombol-tombolnya. Nah, disinilah peran Amazon S3 atau Simple Storage Service berperan. Kita langsung ke langkah pembuatan. Nah, setelah kita copy dan kita masukkan ke index.html game kita, sekarang saatnya kita untuk membuat Amazon S3 bucket untuk tempat hosting game kita. Nah, setelah berada di sini, kita akan create bucket. Nah, di sini bucket name-nya harus berbeda dari yang lain karena tidak hanya punya kita, punya orang lain juga. Jika kita menggunakan nama yang sama akan bertabrakan dengan punya kita. Jadi kita harus menggunakan nama yang benar-benar unik dan beda dari yang dimiliki oleh orang lain. Seperti di sini saya akan masukkan game WebSocket AWS XI TKJ3 13 2026. Nah, kurang lebih unik seperti ini. Lalu kita pilih HCL disable, dan agar bisa diakses oleh publik, kita turn off local public access. Kita centang di sini, kita disable bucket versioning, dan kita disable bucket key. Lalu kita, nah setelah bucket kita selesai dibuat, saatnya kita untuk upload game kita. Nah, setelah itu kita akan upload file dan folder aset dari game yang sudah kita buat. Seperti punya saya di sini, saya akan add file dulu untuk index.html saya dan folder untuk aset game saya. Nah, sudah kita klik upload dan kita tunggu sampai proses uploadingnya selesai. Nah, setelah prosesnya sudah succeed, kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, setelah file index.html dan asetnya sudah terupload dengan baik dan benar, saatnya kita mengaktifkan static web hosting untuk bucket kita.
Itu ini kita scroll ke bawah, lalu kita edit dan enable. Jadi saya sudah menyiapkan kode untuk permissionnya ini, dan di nama bucket Anda kita copy nama bucket kita, lalu kita tambahkan di sini. Nah, kita save changes. Oh ya, jangan lupa di sini kita isikan suite HTML, nama HTML kita tadi. Nah, setelah berhasil diedit, kita akan mendapatkan endpoint dari website kita, dan game kita sudah siap untuk dimainkan oleh banyak orang. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pengujian dan mencoba langsung gamenya, saya ingin memperkenalkan kalau ada satu layanan AWS terakhir yang tidak kalah penting, yaitu Amazon CloudWatch. Nah, bayangkan Amazon CloudWatch ini seperti sistem kamera pengawas atau buku catatan harian otomatis untuk semua infrastruktur yang sudah kita bangun tadi. Karena kita menggunakan banyak layanan yang bekerja sendiri-sendiri seperti API Gateway, Lambda, dan DynamoDB, akan sangat sulit bagi kita untuk mencari tahu jika tiba-tiba ada sesuatu yang rusak. Misalnya, pemain tiba-tiba tidak bisa terhubung atau skor kemenangan tidak bertambah. Kita tidak bisa sekedar menebak apa yang salah. Disinilah peran penting CloudWatch. Setiap kali AWS Lambda mengeksekusi logika game, atau setiap kali ada pesan WebSocket yang melewati API Gateway, mereka akan diam-diam mengirimkan laporan aktivitas ke CloudWatch. Semua laporan ini dikumpulkan dalam bentuk teks yang kita sebut sebagai log. Jadi, jika game mengalami kendala, kita sebagai pengembang cukup membuka layar pemantauan CloudWatch, lalu kita bisa melihat catatan aktivitas tersebut secara real time dari detik ke detik. Dari barisan teks laporan itulah kita bisa dengan cepat menemukan di mana letak kesalahannya dan segera memperbaikinya. Nah, langsung saja kita ke review game yang sudah kita buat tadi. Nah, akhirnya kita sudah sampai di tahap yang terakhir, yaitu mereview game kita. Ini merupakan langkah yang sangat saya tunggu dulu, karena akhirnya saya bisa menunjukkan hasil game yang sudah saya buat selama ini ke kalian. Nah, sedikit penjelasan mengenai game saya. Game saya bernama Sweet Legends Arcade. Game ini merupakan sebuah web game bergenre casual arcade fighting yang mendaur ulang permainan tradisional batu gunting kertas menjadi pengalaman yang kompetitif yang saya buat dengan bergaya retro dan ditengagai oleh infrastruktur cloud menggunakan Amazon Web Service. Nah, karena ini merupakan permainan adu taktik atau mind game, saya sudah mengkonfigurasi agar pemain bertarung dalam format best of 3. Jadi setiap player nanti memiliki 3 nyawa, di mana setiap mereka kalah atau salah memilih pilihan, nyawa mereka akan berkurang, dan siapapun yang nyawanya 0 duluan akan kalah dan memberikan poinnya ke si pemenang. Nah, ketika pemenang ini selesai bermain, nama mereka akan tercantum ke dalam leaderboard yang sudah kita buat di layanan AWS tadi. Nah, sekarang sudah tiba saatnya yang paling kita tunggu dulu, yaitu untuk mendemonstrasikan hasil game yang sudah kita upload tadi ke Amazon S3, dan kita posting menggunakan static web hosting di Amazon S3. Nah, di layar saya sudah membuka 2 jendela pemrograman yang bersebelahan menggunakan Google Chrome. Jendela kiri adalah pemain A dan jendela kanan adalah pemain B. Keduanya membuka tautan game yang kita hosting di Amazon S3 tadi. Nah, kita langsung saja ke tampilan awal dari game yang sudah kita buat. Jadi di sini kita disuruh untuk high five atau toss bersama tangan yang ada di sini. Kita bisa toss di mana saja, bisa di sini. Pokoknya klik di mana saja untuk bisa masuk ke dalam game. Sorry, di sini ada tulisannya. Nah, ini merupakan tampilan awal game yang sudah saya buat, dan kita klik di mana saja untuk masuk ke game mode. Pada pilihan game mode di sini kita punya 3 pilihan. Pertama, multiplayer untuk player versus player atau PvP. Terus di sini ada boss fight untuk player versus boss, dan leaderboard untuk menunjukkan berapa kali sih nanti kalau ada pemain yang misalnya sudah menang sekali, mereka akan masuk ke dalam leaderboard yang sudah saya siapkan di sini. Oke, kita pilih saja multiplayer ya. Kita ingin menyandingkan player 1 dan player 2. Ini kita masukkan nama kita, ya. Lalu kode roomnya saya menggunakan kode room 23. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai kode room. Jadi ketika kode room ini dibuat, kedua player akan menunggu dan masuk dalam room tersebut. Misalnya room 23, mereka akan berada di room tersebut. Lalu jika mereka berdua sudah bertemu, mereka akan bertarung dan mencari siapa sih yang lebih baik dari mereka berdua, dan pemenangnya akan mendapat 1 poin kemenangan dan akan masuk ke dalam leaderboard. Jadi kita disuruh tunggu, kita konfigurasikan dulu player 2 ya. Jadi kita biasa kita bertempat
ada misalnya di sini Dharma. Oke, untuk kode room kita samakan seperti yang tadi ya, yaitu room 123. Kita juga masukkan room 123 dan kita klik mulai. Untuk player 1 kita klik mulai. Oke, sekarang kita menunggu dan ini tampilan jika kedua player sudah masuk ke dalam room sama. Di sini disediakan 3 pilihan, yaitu batu putih kertas, dan di sini juga putih kertas, dan ada nyawa di sini, dan lampir juga bukti nyawa. Nah, kanan kiri saya berbasis based on 3, jadi siapapun yang dapat nilai 3 duluan, poin 3 duluan, yang akan menang dan mendapatkan 1 poin kemenangan yang akan diupload di leaderboard ini. Oke, saya belum layak, saya akan klik dulu, dan player 2 akan memilih kertas mungkin ya. Nah, player 2 akan menang memilih kertas. Dan di sini rule-nya kertas akan menang jika dilawankan dengan batu, namun kertas kalah akan jika disandingkan dengan gunting, seperti bagaimana permainan batu gunting kertas biasanya terjadi. Oke, jadi saya pilih kertas, dan batu, dan player 2 menang lagi. Di sini kertas, di sini gunting. Nah, jadi player 2 sudah menang karena mendapatkan poin 3 duluan daripada player 1, dan player 1 akan menerima penampilan kalah di sini. Nah, jika mereka berdua ingin bermain lagi nih, jika ada satu player yang mungkin tidak terima, mereka akan kita bisa pencet match, dan kedua player akan bermain lagi di room yang sama. Di sini kita keras penting, coba saya akan memenangkan player 1 ya, karena mereka berdua ada di dalam leaderboard. Oke. Nah, sekarang player 1 sudah menang dan player 2 kalah. Kita lihat ya, setelah kita lihat di sini, mereka berdua sudah berada di dalam leaderboard dan akan sudah memenangkan pertandingan hadir. Nah, setiap pemain yang baru masuk kali mereka akan mendapatkan 1 poin kemenangan, itu 1 win ya, dan nama mereka akan tercantum di leaderboard selanjutnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana kita membangun sebuah game yang interaktif dan cepat-cepat menggunakan arsitektur WebSocket Amazon Web Services atau AWS dengan menggabungkan tempat penyimpanan dari S3, pintu gerbang dari API Gateway, otak pemrosesan dari Lambda, dan pencatatan atau database dari DynamoDB, dan kamera pengawas dari CloudWatch. Kita bisa menciptakan sistem serverless yang canggih, hemat biaya, dan tentunya tanpa lag. Semoga penjelasan dan demonstrasi pada video kali ini bisa membantu Bapak Ibu dan Ibu guru serta teman-teman semuanya untuk lebih memahami cara kerja WebSocket di dunia cloud computing. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya Imadi Dwiayana, pamit undur diri. Om Santi.